Kita percaya bahwa setiap orang itu punya cerita yang berbeda di dalam kehidupan masing-masing, punya masa lalu yang berbeda. Nah, di dalam masa lalu setiap orang Tuhan boleh berkarya, Bapak Ibu. Dan melalui cerita ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ya, sebelum kita akan melanjutkan, kita akan melihat dulu video yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Ketika ada teman kami yang diganggu atau berantem dengan komunitas lain, kami sama-sama bersatu menolong teman kami. Itulah kebersamaan kami di dalam komunitas PANG. Walaupun taruhannya itu nyawa, taruhannya hidup kami, tapi kami tidak pernah takut dengan apapun. Saya bangga jadi anak PANG waktu itu, bangga banget. Kami ngamen cari uang buat mabuk, jarang untuk kami ngamen cari makan. Buat mabuk, beli obat, dan beli lem, itu sudah ciri khas kami dan juga gaya hidup kami. Bagi kami itu sudah menyenangkan sekali waktu itu. Karena gini, saya pernah mengalami satu kepahitan sama gereja. Apa yang terjadi hari itu? Waktu saya di Madiun pakai penampilan PANG masuk gereja, orang sudah menjauh dari saya. Sakit hati Anda? Karena orang Madiun sudah tahu siapa saya. Tapi pengamen jalanan anak PANG. Dengan penampilan PANG, rambut dimohak, masuk gereja. Coba kita lihat tadi, supaya saya bisa dapat bayangan bagaimana penampilan Anda waktu dulu. Jadi dengan model sepertinya Anda masuk, waktu itu Anda masuk gereja untuk apa? Ya saya mau ikut misa waktu itu. Kok bisa anak seperti Anda yang hidup liar tiba-tiba teringat Tuhan? Saya kalau ke gereja tuh cuma ya duduk aja, dengerin, habis itu pulang. Nggak merasakan apa-apa? Enggak. Oke, tapi kepingin datang juga? Pengen datang aja. Baik, sekarang kembali ke Sorong, Papua. Ya. Jadi ketika Anda diajak ke gereja, awalnya Anda menolak? Saya menolak karena bagi saya gereja itu tempatnya orang suci. Orang kayak saya gini nih, aduh, bukan di gereja tempatnya. Masuk gereja, tiba-tiba kok kayak saya tuh kayak orang kesetrum saya. Tidak tahu kenapa. Nah, waktu ibadah, jemaat itu lagi memuji Tuhan, tiba-tiba saya nangis kayak anak kecil. Saya juga heran. Saya ini di gereja nggak pernah nangis, wong saya ini preman kok masuk gereja kok nangis. Nah akhirnya ada pendeta di situ bilang begini, siapa yang mau didoakan silakan maju ke depan. Saya disuruh maju waktu itu sama kakak saya. Kamu maju aja, biar didoakan kamu. Berdapat kerjaan. Oke, saya maju. Waktu saya maju itu di telinga saya dibisikin sama hamba Tuhan itu. Dia bilang begini, kamu akan dipakai Tuhan. Saya heran, saya mau dipakai Tuhan apa? Wong saya orang bejat gini mau dipakai Tuhan. Oke, beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, sekarang yang kita lihat di TV sekarang orangnya ada di depan kita ya. Shalom, Pak Rudi, saya panggilnya Pak Rudi atau Pak Ekel ya? Bisa aja. Terserah mau dipanggil apa aja bisa. Pak Rudi gitu Pak boleh Rudi ya? aja boleh. Pak Rudi ya, mungkin mic-nya bisa tolong lebih dinaikkan untuk multimedia. Baik Pak Rudi, sebelum kita masuk lebih jauh mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat. Aku ini siapa sih? Karena mesti jemaat ini pada bingung kok di depannya ada yang pakai tatoan, pakai kayak gini kan aneh gitu kan ya. Biasanya di gereja kita lihatnya pakainya baju rapi, pakai jas gitu ya. Ini nyentrik gitu ya Pak ya. Silakan Pak Rudi Ekel boleh memperkenalkan diri secara singkat kepada Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nama saya Pendeta Rudi Ekel. Saya asli dari Maluku Tenggara, Kepulauan K, dan memiliki satu istri dan satu anak. Dan pelayanan saya di Kota Madiun, pelayanan di anak-anak jalanan. Jadi seperti itu. Oke, baik.
Istri satu ya Pak ya, anak Iya, anak satu. anak satu ya Pak ya. Baik. Bapak Pak Ekel, bagaimana Bapak masa lalu Bapak masa kecil, boleh ceritakan ke jemaat, ke pemirsa yang juga melihat secara online masa lalu Bapak sehingga Bapak kok bisa berakhir di jalanan tuh gimana sih Pak? Awal mulanya. Masa lalu saya memang dulu kelam. Jadi waktu kecil itu sekitar tahun 86 saya dibawa ke Madiun sama om saya. Sama bapak saya, bapak kandung saya, bawa ke Madiun karena dari kecil saya dibanting sama mama saya tuh, leher saya itu patah. Wow. Jadi dibawa naik kapal, waktu itu kapal barang waktu itu ya. Tahun 86 dibawa terus ke Madiun. Nah, di Madiun saya dikasihkan kepada adiknya bapak. Oke. Nah, terus dari situ saya dibawa ke dukun bayi untuk dipijet ininya supaya normal kembali waktu itu. Tapi kalau boleh tahu kenapa Pak dibanting sama ibu ya Pak? Karena usia berapa itu Pak? itu masih kecil sekali. Kelahiran tahun 86 saya. 85 kelahiran. Waktu kecil itu, ini cerita dari saudara dari Maluku. Katanya tuh ibu saya tuh agak sedikit ada kurang genep gitu loh. Ya. Jadi gitu. Baik. Terus akhirnya saya ke Madiun, saya sama adik saya. Jadi 2 orang dibawa ke Madiun. Kami dipisah waktu itu, memang dipisah. Jadi saya ikut sama adiknya, kakaknya bapak. Terus yang adik saya ikut yang adiknya bapak. Iya. Jadi Madiun dipisah. Dan terus dari kecil memang didikan kami itu keras. Kalau salah apa itu dipukul, diajar, terus diinjek sama om saya. Terus kalau saya ketahuan merokok atau apa itu dipukulin sama Dihajar bapak ya, saya, Pak, ya? diajar. Terus sekolah itu pun saya nakal. Sekolah itu SD itu harusnya kan 6 tahun ya. Saya bisa naik 3 tahun saya di SD itu. Mungkin karena gurunya suka sama saya ya. Iya. Jadi di sekolahan itu nakal, suka nyuri di sekolahan. Oke. Waktu itu SMP Bernados, jadi buku perpustakaan saya jual di Pasar Punduk waktu itu. Oh, luar biasa loh Ya. Pak itu Pak. Keren loh Pak itu Pak. Ya, untuk membantu sekolah supaya meringankan petugas perpustakaan. Jadi seperti itu. Jadi saya nakal di jalanan, di waktu kecil sudah nakal, diajar, dipukul. Sampai satu saat saya tuh dendam sama om saya. Saya bilang sama dia, ini saya pakai bahasa Jawa ya. Saya bilang begini, titenono we, aku sok gede tak pateni kowe. Tak gitu kan om saya tuh. Karena saya dipukul, diinjek, dia bilang daripada kamu hidup lebih baik kamu mati saja. Begitu kan sama om saya itu. Itu terus-terusan. Pada akhirnya saya ketika om saya meninggal, saya mulai melebarkan sayap saya. Sayap gimana nih Pak nih? Mulai merajalela kenakalan saya. Bukan sayap bisnis ya Pak ya? Bukan. Tapi sayap kenakalan ya Pak ya? Iya. Karena sudah tidak ada yang bisa apa ya istilahnya? Mengontrol lagi. Mengontrol ya. Jadi Iya. saya loss, Oke. bebas seperti itu. Nah, akhirnya di jalanan itu saya ketemu dengan teman-teman yang sama dengan saya, hidup yang sama. Akhirnya kita bikin komunitas punk waktu itu. Oke, berarti hidup Bapak di jalanan ya Pak ya? Ya, hidup di jalanan. Di jalanan itu ya kita ngamen, mabuk, ya kan? Terus dapat uang buat beli arak. Kalau nggak punya uang, autan campur kopi. Yang penting bisa diminum. nge-fly gimana caranya ya bisa Pak ya? nge-fly. Tapi Oke. jangan dicoba ya, saudara. Pakai itu terus. Kalau pakai Inex, Dextro itu 40 butir, 50 butir. Terus alkohol yang buat luka itu dicampur sama Fanta, diminum. Rasanya gimana Pak kalau boleh tahu Pak itu? Rasanya enak-enak gimana gitu. Jangan dicoba lah ya Bapak Ibu ya. Jangan dicoba. Terus kalau nggak punya rokok, puntung-puntung di jalan diambil.
diisep. Oh, Ya, makan di sampah. Anak pang kan semakin dekil semakin keren. iya. Nah, itu betul. anak pang. Terus enggak pernah mandi 11 bulan, 6 Semakin bulan. bau semakin keren ya, Pak Oh ya. iya. Itu aromatik yang luar biasa itu. Jadi seperti itu. Baik. Hidupnya ya makan di sampah, gembel lah pokoknya. Seks bebas itu sudah biasa bagi kami di jalanan. Jadi ngamen berantem, baku pukul itu hampir tiap hari. Bunuh orang, Bunuh orang, mayatnya saya lempar. Seperti itu. Pak. Sempat urusan polisi, Pak. Enggak, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Pak ya. Puji Tuhan loh itu. Puji Tuhan nggak sempat urusan polisi. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Nggak urusan polisi ya, Pak ya. Nggak Tuhan usah baik polisi. ya, Pak. Tuhan yang turun tangan langsung. Amin. Jadi kehidupan di jalanan itu ya seperti itu saya. Sangat keras ya, Pak. Masuk gereja curi uang gereja. Wow. Jadi gereja saya, gereja lama dulu itu ada kotak kolektor. Jadi ada patung Bunda Maria, itu ada kotak kolektor itu. Itu saya setiap orang ngasih uang di situ saya cungkil uangnya. Berarti mohon maaf, Bapak dari kecil memang sudah kenal dengan Tuhan Yesus sebenarnya ya, Pak ya. Sudah sekolah minggu juga sudah. Sudah tahu ya, Pak Ya, ya. sudah. Lagu King Kong badannya besar sudah dari kecil sudah tahu. Oh sudah sebenarnya. tahu. Sudah betul. Oke, luar biasa. Tapi itu tidak menjamin ya, Pak ya. Tidak menjamin. Tidak menjamin Tidak hidup kita akan menjamin. baik-baik saja. Ya. Wow, luar biasa. Meskipun penuh luka, penuh kesulitan, tapi kita bagaimana melihat Tuhan tetap mengasihi Bapak, Ya. ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu dalam setiap kehidupan itu pasti ada titik baliknya ya. Ada titik baliknya di mana Tuhan itu campur tangan. Kalau boleh tahu Pak, titik balik apa pertama kali Bapak benar-benar mengalami pertobatan? Titik balik Bapak mulai kembali ke jalan yang benar Pak di dalam Tuhan. Bapak boleh saksikan, boleh sharing buat Ya. kita Pak. Saya kenal Tuhan itu ketika saya dibawa Tuhan ke tempat yang paling jauh di Sorong, Papua. Nah, Bagaimana kisahnya itu Pak? Di sana saya mengenal Tuhan dengan baik. Jadi saya waktu ngamen di bis itu ditelepon sama kakak kandung saya, kamu pulang ke Papua sama kakak ipar. Kakak ipar pas lagi ada di Surabaya waktu itu. Nah, saya sebelum pulang saya ngerampok dulu waktu itu. Buat pulang? Buat ongkos. Buat ongkos. Ya. Buat beli ongkos, beli arak 1 blonjor dulu. Kenang-kenangan dari Madiun ini aku bilang. Waktu itu tapi terus Oke. sampailah kita ke pelabuhan waktu sama adik saya. Ternyata kakak saya tuh nggak belikan saya tiket. Tapi saya heran saya bisa naik di atas kapal waktu itu. Dengan cara? Ya ikut antri naik ke atas, tapi nggak tahu kenapa petugasnya nggak minta tiket ke saya. Langsung naik aja waktu itu. Saya heran, wah ini mungkin mujizat Tuhan ini. Atau Ini yang enggak, pertama ini. ngelihat Bapak kasihan gitu kali Mungkin petugasnya ya. ya Pak ya. Apa badan saya kurus kecil, Iya. hitam lagi, hidup lagi. Hidup. Jadi akhirnya ketika naik kapal lepas tali mulai berlayar ke Makassar. Nah di situ ada pemeriksaan tiket. Saya nggak punya tiket. Akhirnya gitar, HP kesita. Nah waktu itu petugas itu mau saya tusuk waktu itu, tapi kakak ipar saya bilang jangan. Nanti malah jadi perkara panjang. Tenang saja, nanti di Sorong ada gantinya. Nah dalam perjalanan itu saya bilang sama kakak ipar saya pulang ini ada satu tujuan. Apa tujuannya? Saya mau membunuh ke mama kandung saya. Sekarang saya dendam sama dia sudah banting saya sampai leher saya patah. Nah, itu saya dendam. Kepahitan ya Pak. Kepahitan sama Bapak mama simpan kandung ya. ya. Akhirnya perjalanan sampai di Sorong. Saya kaget, Sorong itu beda sama Madiun ternyata. Saya tinggal di atas gunung waktu itu. Wah, saya tinggal di sini. Bisa hidup enggak di sini, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan, saya diajak ke gereja sama kakak ipar saya. Pertamanya diajak ke gereja, mereka jalan kaki, saya hilang ke pantai. Iya, saya hilang ke pantai. Terus berikutnya lagi diajak lagi, hilang lagi saya. Akhirnya kakak ipar saya marah, kakak kandung saya marah, kamu harus ke gereja supaya kamu bertobat. Kamu di Jawa seperti keledai hilang katanya. Dan akhirnya saya ikut mereka. Nah, waktu saya masuk gereja, ada sesuatu yang berbeda waktu itu. Jadi jemaat Tuhan itu tepuk-tepuk tangan memuji Tuhan. Kok saya ini nangis? Kenapa Pak itu nangis? Saya tidak tahu.
tiba-tiba tuh air mata tuh terus. Padahal saya tuh paling alergi gereja yang tepuk-tepuk tangan waktu itu. Iya. Ini sesat ini gereja kok nangis tertawa kurang kerjaan ini. Kurang kerjaan ya, Pak. Akhirnya saya masuk di situ. Tuhan bawa saya di situ. Nah, ketika mereka sudah memuji Tuhan, gembala sidang sudah berkhotbah. Setelah itu saya diminta siapa yang mau didoakan maju ke depan. Nah, saya maju waktu itu. Saya maju. Saya minta didoakan supaya tujuan saya didoakan itu supaya saya dapat pekerjaan waktu itu. Baik. Nah, akhirnya saya maju ke depan, saya didoakan. Ada satu hamba Tuhan dari Manado, dia bilang begini, kamu akan dipakai Tuhan. Saya bingung, saya mau dipakai Tuhan apa? Saya orang bejat. Saya didoakan sampai saya tiba-tiba itu jatuh, nggak sadar. Terus bangun, akhirnya pulang itu saya masih meneteskan air mata waktu itu. Kakak saya tanya sama saya, kamu kenapa? Nggak tahu saya. Kok tiba-tiba saya seperti ini? Akhirnya tiap malam tuh kakak ipar saya selalu doakan saya. Nah, pada akhirnya saya punya kerinduan. Saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan hidup saya yang lama waktu itu. Akhirnya gereja itu punya bengkel manusia. Iya, betul. Nah, saya masuk di situ, dibimbing, dibina tiap hari itu 2 pelepasan, tiap jam itu 2 pelepasan terus. Sampai 1 bulan, roh yang paling lama keluar dalam diri saya itu roh kepahitan waktu itu. Betul, kepahitan ya Pak ya. Ya, itu paling kuat sekali di situ. Itu ada 5 jam mengeluarkan itu paling lama. Akhirnya saya berserah, saya mengampuni om saya yang sudah meninggal, saya mengampuni mama saya, mengampuni bapak saya, mengampuni musuh-musuh saya dulu, mengampuni teman-teman yang pernah bully saya mengampuni total waktu itu. Dan akhirnya saya plong. Dan pada akhirnya saya punya kerinduan untuk sekolah teologi ya. Dan akhirnya saya sekolah teologi di Sorong waktu itu. Itu titik balik di mana saya ketemu Tuhan Yesus. Saya mengalami kasih Yesus yang besar. Tapi tidak cuma ketemu dan selesai. Saya jatuh lagi waktu itu. Jatuh bangun ya Pak? Iya, jatuh bangun lagi saya. Saya sebelum masuk sekolah teologi itu saya puaskan dulu dosa saya. Dipuas-puasin dulu gitu Ya, Pak ya? saya ngerokok dulu, saya masuk bar. Waktu itu kan di Sorong itu kan bar banyak itu. Betul. Seks bebas. Minggu sore saya masuk asrama teologi ya. Dari situ saya ambil puasa sampai selesai sekolah. Luar biasa ya Pak ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Saksian yang menguatkan ya Bapak Ibu. Betapa dahsyatnya efek dari kepahitan. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepahitan, punya kebencian dengan orang lain harus segera dipulihkan. Karena kalau tidak efeknya seperti yang Bapak alami nih Pak ya. Ya. Kepahitan yang luar biasa dengan ibu, dengan omnya tadi ya Pak ya. Betul. Jadi harus segera dipulihkan. Namun setelah dipulihkan oleh Tuhan, Pak Rudi sekarang dipakai luar biasa. Boleh ceritakan Pak pelayanannya sekarang apa Bapak yang Bapak lakukan sehingga sering tampil di TV nasional. Saya juga pernah lihat waktu itu di Kick Andy, kemudian di Solusi di SCTV kan kalau nggak salah ya. Berapa waktu yang lalu bahkan syuting lagi ya Pak ya. Berapa bulan yang lalu saya lihat. Desember ya saya lihat di Facebooknya Bapak. Boleh ceritakan Pak pengalaman pelayanan Bapak apa yang sekarang Bapak kerjakan? Pelayanan yang saya kerjakan itu ya untuk anak-anak jalanan ya. Karena itu visi dari Tuhan. Ketika saya sekolah teologi ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau pelayanan apa ini Tuhan. Akhirnya Tuhan bicara kepada saya untuk saya itu melayani teman-temannya di jalanan, anak-anak pang. Akhirnya saya balik ke Madiun dan saya tanya Tuhan gimana caranya saya melayani mereka. Mereka mungkin sudah lupa sama saya. Dari bentuk wajah yang dulu sama yang sekarang berbeda. Jadi mohon maaf Pak, saya sakat. Jadi Bapak setelah selesai dari Sorong, sekolah Alkitab di situ, Bapak kembali ke? Enggak, saya merintis gereja dulu. Oh luar biasa. Di merintis mana, gereja di Kepulauan Aru. Di Aru. Di Dobo. Ya di situ. Di situ saya 3 tahun. Dari nol, dari nggak ada gereja sampai akhirnya ada gereja, ada jemaat. Terus setelah itu saya buat KKR Kesembuhan Ilahi di Poso waktu itu. Ada teman pendeta ngomong sama saya gini, tempatmu bukan di Maluku, tapi Tuhan siapkan tempat yang besar.
di Madiun. Oh gitu ya Pak. Itu langsung. Langsung harus ke Madiun itu Pak, ya. Terus saya habis dari Poso, saya pulang ke Dubo. Ke Dubo. Ada KKR besar di situ. Ada satu hamba Tuhan, dia tunjuk saya di bawah, di atas panggung. Nak, ada sinar putih nak masuk tubuhmu nak. Doamu dijawab Tuhan nak. Nah saya dipanggil sama beliau. Nak, tempatmu bukan di sini nak. Tempatmu di Madiun. Tuhan promosikan kamu di Madiun nak. Di Madiun. Ya. Tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Tahun 2012 mau ke tahun 2013 waktu itu. Oke. Akhirnya saya pulang. Saya surat pengunduran diri di gereja yang lama untuk mengutus gembala yang baru. Saya balik ke Madiun. Dan akhirnya saya naik kapal pulang ke Madiun dan punya visi yang dari Tuhan tadi itu saya kerjakan untuk menjangkau anak-anak jalanan itu, anak-anak pang itu. Jadi yang Bapak layani anak-anak pang, anak-anak yang terbuang gitu ya Pak ya. Betul. Itu apa yang dilakukan Pak di apakah ada ibadah khusus atau bagaimana? Ya. Pelayanannya berupa apa Pak? Awalnya saya menjangkau mereka, saya ajak mereka tuh makan. Jadi saya tidak pernah mengenalkan Kristus kepada mereka dulu. Ajak mereka makan dulu sama-sama, terus cerita tentang kehidupan. Nah kalau sudah mulai mereka akrab, akhirnya saya mulai kesaksian hidup saya. Nah satu persatu anak itu mulai mengeluarkan unek-uneknya mereka. Mulai dari situ saya doakan satu persatu mereka mengalami lawatan Tuhan waktu itu. Dan akhirnya mereka mau ikut sama saya. Akhirnya saya izin sama Bapak Gembala untuk kalau bisa ada rumah singgah. Saya bilang gitu. Supaya saya nampung mereka, mengontrol mereka itu lebih mudah waktu itu. Akhirnya dikontrakkanlah satu rumah untuk menampung mereka. Waktu itu ada 20 anak awal-awal itu. 20 anak. Terus akhirnya mereka setiap hari ya kita ada doa. Kalau boleh tahu Pak, kenapa anak-anak itu kok bisa akhirnya terdampar di jalanan itu kenapa Pak? Ya sama seperti saya dulu, karena tekanan dari orang tua, kurangnya kasih sayang, orang tua sibuk dengan pekerjaan, anak terlantar. Mungkin juga pergaulan yang bebas gitu ya? Ya, pergaulan yang bebas. Akhirnya mereka ikut arus itu. Sampai akhirnya orang tua mereka tuh datang ke tempat saya. Dan mereka suruh, "Yaudah Pak, tak serahkan anak saya ke Pak Rudi. Kalau mau dibaptis aja Pak, nggak apa-apa." Mungkin karena saking stresnya orang tua Pak ya, udah bingung, hopeless mau ngapain lagi. Iya, bingung mengurusi mereka gimana. Tapi ketika mereka dengan saya tuh ya, saya bisa menaklukkan mereka. Itu karena Tuhan ya. Jadi mereka manut sama saya. Jinak akhirnya. Mereka jinak ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu sudah stres sama anaknya, boleh dititipkan sama Pak Rudi. Boleh ya, silakan. Titipkan kita. Sampai tempat saya tuh didatangi sama orang gangguan jiwa juga. Dikirim dari Blitar waktu itu, orang stres gangguan jiwa. Ya kita doakan. Kadang yang orang yang stres ini juga menyusahkan kita juga kadang. Kita nggak bisa tidur segala macam, dia lari-lari di atas genteng segala macam. Aduh, pusing saya. Ngurusin yang ini aja belum selesai, datang lagi manusia satu lagi nih, pusing. Kita ada satu jemaat ya, mungkin bisa kita titipkan ya kali. Ada Pak. Tapi puji Tuhan, orang ini sembuh akhirnya. Sembuh ya Pak. Sembuh akhirnya pulang. Kembali. Sekarang berapa total yang Bapak layani yang ada di rumah singgah itu Pak? Total yang ada di rumah singgah itu sekarang 20. Awalnya 50. Awal 50. 50 karena mereka sudah kerja, sudah saya titipkan tempat-tempat kerja. Sudah dipulihkan Tuhan. Ya, ada yang balik pulang ke daerah mereka. Sekitar ada 20 yang bersama dengan saya. Itu mayoritas orang Madiun semua. Yang orang luar kota sudah mereka balik. Dulu kan mereka masih pengangguran. Ya. Masih pengangguran, saya harus kasih makan 50 orang sebanyak itu. Tapi akhirnya saya membuka pola pikir mereka untuk mereka tuh bekerja, tidak ngamen. Betul. Itu. Akhirnya saya titipkan ke tempat-tempat untuk mereka ngerawat orang sakit. Jadi
di Madiun itu ada namanya Rumah Sehat Agape. Oh, rumah sehat Agape. Ya. Berarti dengan Ibu Ailing kalau Ya, nggak salah, ya. ada 4 orang lah nggak salah di sana, tak titipkan mereka di situ. Oke. Ada yang kerja di gudang di Mas Pati, ada. Betul. Ada yang parkir juga masih ada. Gitu. Pak, tentunya dalam setiap pelayanan itu ada tantangannya ya Pak ya. Yang Bapak kerjakan sekarang pun pasti banyak tantangannya. Nah, Oh banyak. selama ini apa Pak? Tantangan terberat yang Bapak alami atau ada cerita unik yang Bapak alami selama pelayanan dengan anak jalanan ini apa Pak? Tantangan yang sering terjadi itu rumah saya digerebek sama buser. Kenapa Iya. Pak digerebek gitu Pak? Mereka transaksi narkoba di situ, Oh. ya kan? Heeh. Terus pukul orang sampai kepalanya bocor, digerebek lagi. Mm-mm. Keluar masuk polisi itu hampir tiap minggu ketika saya ibadah di gereja tuh didatangi warga. Karena rumah digerebek sama polisi sudah. Terus saya nggak pernah meninggalkan mereka sih. Iya. Saya tetap menolong mereka. Saya di ruang penyidik itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore saya baru bisa keluar dari. Pernah ya ngalami ya Pak? Pernah ngalami, saya sampai stres rasanya di situ. Ngurusin mereka tuh tidak mudah memang. Iya. Berbagai latar belakang. Saya aja pernah hampir ditusuk sama mereka. Karena di tempat saya ini tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk, tidak boleh bawa orang dari luar tanpa seizin ketua. Jadi mereka tuh kadang waktu saya tidur, jadi rumah singgah tuh kayak mau terbang rasanya, asap rokok semua. Jadi kalau saya tidur tuh mulai mereka tuh perjamuan Perjaman apa di itu situ. Pak? Perjaman rokok ya Pak ya? mabuk di situ. Waduh, saya buka pintu, kadang pintu saya dikunci dari luar sama mereka. Oh, berarti Aduh, cerdas mereka Pak ya? pintar mereka. Itu jadi banyak hal. Tapi puji Tuhan, saya nggak pernah marah sama mereka. Mm-mm. Saya malah rangkul mereka ketika mereka masuk di penjara. Saya kunjungi mereka, saya bawa makanan buat mereka. Mereka keluar dari penjara, kembali ke saya lagi. Jadi saya tidak pernah menyalahkan mereka, tidak pernah dendam dengan mereka. Karena apa yang mereka lakukan pernah saya lakukan dulu. Gitu. Jadi saya bisa mengontrol mereka dengan baik. Mereka mau maki saya, mau banyak mereka tuh maki saya. Wah, tapi saya tidak pernah balas maki kepada mereka, nggak pernah emosi sama mereka. Justru saya sayang mereka. Dirangkul ya Pak? Iya, saya ajak makan. Sudah makan belum? Ini ada berkat, kita belum pernah makan di McDonald, ayo kita makan ke McDonald. Saya ajak mereka. Sampai bingung caranya makan mereka. Aduh, ini bikin malu ini. Mungkin ada jemaat yang belum sekali-kali ngajak makan anak layanan Pak Rudi ke McD ya. Oke, luar biasa ya Pak. Baik, saya persilahkan mungkin ada dari Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik youth yang mau tanya sesuatu, saya persilahkan. Karena ini spesial loh ini, nggak semua. Ada yang mau tanya silahkan. Siapa ini yang mewakili? Oh, Queen. Oh, adik kita Queen ini yang mewakili dari youth Pak, yang selalu terlibat dengan pergaulan yang sekarang ini. Coba silahkan Queen. Shalom, nama saya Lodia Queen. Jadi pertanyaan saya, pesan apa yang ingin Pak Rudi sampaikan kepada anak muda yang masih terjebak dalam pergaulan bebas agar mereka dapat merasakan kasih karunia Tuhan? Terima kasih. Terima kasih banyak. Buat siapa namanya? Queen Pak. Queen ya. Oke. Ya. Nah, untuk pergaulan bebas itu sebenarnya gini. Orang bisa mengalami pergaulan bebas itu awalnya dari rumah. Kalau rumah itu merasa nyaman, jadi orang tua itu memiliki waktu yang penuh dengan anak, dan anak itu kan perlu dikasih ya, maksudnya diberi kasih yang luar biasa. Pasti anak tidak akan mencari tempat yang lain. Kenapa anak-anak itu bisa mengalami pergaulan yang bebas? Karena di rumah itu mereka tidak menemukan kenyamanan, mereka tidak menemukan namanya kasih sayang. Akhirnya mereka mencari kasih sayang yang di luar. Nah, ketika ketemu di luar, kasih sayang sudah berbeda, ya kan? Kasih sayang di luar sama di rumah itu sudah berbeda. Nah, untuk menanggulangi ini,
orang tua yang utama. Anak itu korban biasanya, korban dari orang tua, ya kan? Makanya kalau bikin anak itu jangan banyak-banyak. Tanggung jawab, banyak nggak apa-apa tapi tanggung jawab. Nah. Makanya kalau bikin anak itu jangan banyak-banyak, jangan keterusan lah, keenakan lah. Kasihan nanti kalau dia sudah besar, ya kan? Apalagi ekonomi yang semakin menurun seperti ini. Makanya kalau menanggulangi itu, anak-anak itu di rumah itu harus selalu dibawa dalam mesbah doa. Dalam keluarga itu penting. Jadi mesbah doa itu enggak cuma doa aja, tapi sharing firman di situ. Anak saya di rumah itu saya ajak seperti itu, sharing, atau saya ingatkan dia tentang firman Tuhan dalam hidupnya. Apalagi anak saya itu cewek. Usia berapa Pak sekarang? Anak saya usia 9 tahun. Oh, 9 tahun. 9 tahun ya Pak ya. Anak saya cewek. Dulu saya banyak ngerusak cewek. Wah ini Tuhan kasih saya ini Anak cewek. anak cewek. Ini harus saya jaga terus ini anak saya nih. Tiap malam itu selalu saya ingatkan dia. Ini saya bilang sama dia. Puji Tuhan, untuk menanggulangi pergaulan bebas, orang tua harus selalu kontrol anak dengan baik. Anak saya punya HP, itu saya cek HP-nya. Ini ada grup apa yang nggak beres, saya blokir. Saya seperti itu. Anak saya punya HP, waktunya belajar, jangan pegang HP. Satu kali dia waktunya belajar pegang HP, saya banting depannya dia HP, hancur. Sudah habis 4 HP Pak. Habis 4 HP ya Pak ya. Tapi saya mendidik dia. Iya. Jauh lebih baik. Didikan saya memang keras. Karena begini, kenapa saya didik anak keras? Suatu saat saya nggak lama di dunia, iya kan? Suatu saat kita nggak ada di dunia. Nah, ketika kita membekali anak yang selalu dimanja, kasihan dia besok besar. Saya mendidik dia keras supaya apa? Dia tahan banting ketika ada problem masalah dalam hidupnya. Karena semakin hari itu zaman semakin jahat. Kalau anak selalu dimanja, dia akan menggampangkan segala sesuatu, itu bahaya. Suatu saat kita akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul enggak? Iya. Kita akan pergi dari dunia ini. Kita mau ngasih anak kita apa? Kalau kita enggak keras sama mereka. Ketika didikan itu keras, dia akan menjadi seorang anak yang kuat, imannya kuat, wataknya juga kuat. Dia tidak pernah diombang-ambingkan, tidak pernah dapat pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, itu yang penting. Makanya saya mendidik anak cewek saya itu cukup ketat. Luar biasa. Pesan dari Pak Rudi, mungkin buat kita semua yang ada di sini sebagai orang tua, kita harus didik anak kita sedini mungkin. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang pergaulannya luar biasa loh Pak. Luar biasa. Di daerah pun sekarang apa yang dulu kita pikirkan tidak mungkin yang di kota itu terjadi di daerah. Iya. Tapi sekarang di daerah itu sudah hampir sama dengan di kota Pak. Betul. Pergaulannya LGBT itu juga sudah banyak yang Betul. saya lihat. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, mari anak-anak kita didik dengan kasih, dibawa ke gereja gitu ya Pak ya. Betul. Penuhi rumah tangga, keluarga dengan kehangatan dari orang tua ya. Supaya hal-hal itu tidak terjadi ya Pak ya, untuk anak-anak. Baik-baik, luar biasa pesannya ya Pak. Mungkin ada jemaat lain yang mau tanya, saya persilahkan tuh. Oke, Ibu Rohani Tobing. Silakan Bu Rohani. Shalom Pak Rudi. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rohani Tobing. Saya mau bertanya kepada Bapak, tantangan apa yang paling berat ketika meninggalkan kehidupan lama menuju hidup baru bersama Tuhan Yesus? Oh, tantangannya. Iya, tantangannya ketika sudah mau meninggalkan kehidupan lama, sekarang mau terima di jalannya Tuhan, itu apa Pak? Tantangannya apa Pak? Tantangannya itu banyak Bu, saya pernah ngalamin. Makanya saya bilang tadi, saya pernah jatuh bangun. Nah, kalau kita sudah ingin mau ke jalan yang benar, itu iblis itu enggak selalu cemburu. Karena apa? Kita sudah ikut dia lama. Apalagi kita mau ikut Tuhan. Iya. Dia akan cemburu. Ada banyak tawaran-tawaran yang akan mendatangi kita, tawaran-tawaran yang negatif. Pikiran-pikiran yang dulu yang sering kita lakukan itu akan muncul. Makanya
sampai saat ini saya selalu kalau kalau belum aktivitas saya selalu berdoa, Tuhan bentengi saya. Karena tiap hari kita tuh perang. Perang melawan apa? Pikiran kita. Perang melawan hati kita. Perang melawan ucapan kita. Karena musuh kita itu gak kelihatan. Musuh kita tuh penguasa-penguasa di udara, iblis roh jahat musuh kita. Nah, ketika kadang kita ngelamun duduk sendiri, pikiran-pikiran buruk kotor itu akan selalu ada. Selagi kita masih hidup. Makanya untuk membentengi itu semua, perlu kita membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang bisa mematahkan, membentengi kita. Terus kita selalu berdoa. Sebelum melangkah keluar dari rumah itu kita harus berdoa. Karena di luar sana itu iblis sudah bilang tunggu waktunya, dia bilang. Makanya kita harus dibentengi dengan doa, baca firman. Kalau kita salah melangkah, firman itu akan mengingatkan kita kembali. Nah, itu caranya. Karena saya dulu sering jatuh, setelah sudah bertobat jatuh lagi. Saya enggak merenungkan firman itu dengan baik. Saya anggap firman itu biasa-biasa aja. Akhirnya saya dapat teguran yang keras dari Tuhan waktu itu. Saya minta ampun sama Tuhan, saya nangis. Akhirnya saya mulai merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan itu siang dan malam. Akhirnya ketika iblis itu menawarkan hal yang buruk, firman itu mengingatkan saya kembali. Nah, itu caranya untuk kita melawan itu semua. Melawan godaan-godaan yang iblis tawarkan sama kita. Makanya perlu sekali untuk kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu penting sekali. Betul. Itu penting, dan itu yang bisa membentengi pikiran kita dan hati kita dalam hidup kita. Karena musuh kita tuh melalui pikiran. HP itu juga bisa ada iblisnya, saudara. Saya tidak langsung. Ada iblisnya ya handphone ya Pak? Oh iya, bisa. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Contoh, Iya. kalau kita scroll, ya kan, itu kan banyak, apalagi ibu-ibu yang suka belanja itu ya, Nah, cocok Pak harga-harga itu Pak. murah. Wah, itu iblis juga itu Pak. wah itu bahaya. Buat Itu bapak-bapak bahaya. itu ngeri loh Iya. Pak. Duitnya habis siapa? TikTok Shop, Shopee, Oke. iya kan? Iya. Itu juga hati-hati seperti itu. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Hati-hati ibu-ibu. Tuh, bapak-bapak juga hati-hati. Kalau buka scroll ada apa namanya yang joget-joget, kaki cantik, wah tak bola-balik itu. Tak bola-balik. Aduh. Langsung hatinya juga tak bola-balik nanti. Nah, itu hati-hati. Makanya perlu sekali dibentengi. Karena hidup kita itu penuh dengan peperangan, saudara. Seperti itu. Handphone itu memang luar biasa pengaruhnya ya Bapak Ibu ya. Ini kalau boleh cerita, anak saya sekarang si kecil Pak, anak saya itu baru usia 5 tahun. Sekarang tidak boleh pegang handphone itu hari Senin sampai Jumat, tidak boleh pegang handphone. Ya. Bolehnya Jumat malam sampai hari Minggu malam. Minggu, ya. Karena efeknya itu jadi bahasa Inggrisnya double Pak. Ya. Dipanggil itu nggak ngelihatin gitu. Betul, Nah, betul. hati-hati Bapak Ibu ya, mulai diawasi anak-anaknya, bahkan yang remaja yang udah SMP, SMA itu malah luar biasa harus diawasi nih. Orang tua yang punya anaknya yang sudah SMP, SMA ya Pak ya, Ya. sangat diawasi karena pengaruh buruk itu bisa datang dari handphone. Handphone. Handphone itu luar biasa, bisa jadi teman juga bisa jadi musuh itu Pak ya. Iya, kadang kan kalau orang tua sibuk, timbang anaknya rewel nih, pegang Kasih HP aja. handphone, gitu. Ya, kita sibuk sendiri, dia main HP, ya kan. Daripada Seperti ganggu itu. mamanya Ya. waktu lagi scroll gitu ya, udah Iya. pakai handphone aja sana. gitu ya, Pak, ya. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir, silakan. Silakan Mas Evin. Ya. Shalom Pak Rudi. Shalom. Nah, ini kan ibadah ini kan ditayangkan secara live streaming. Jadi mungkin tidak di sini saja, mungkin di mana saja kan ada yang menonton Pak ya. Iya. Jadi pertanyaan saya itu gimana pesan-pesan Bapak untuk orang-orang yang mulai menjauh dari Tuhan supaya bisa kembali dekat sama Tuhan. Itu Pak, terima kasih. Ya, oke. Untuk orang-orang yang mulai menjauh dari Tuhan, kalau pesan saya itu
dia harus ada di satu komunitas yang sehat. Karena di luar tuh banyak komunitas-komunitas yang nggak sehat. Makanya di gereja itu selalu ada yang namanya ada ya. Iya, kalau kita di gereja kita namanya PK, Pak, Pemuritan Keluarga Allah. Nah, seperti itu. Iya. Harus ada tempat-tempat pos-pos seperti itu. Nah, mungkin kalau kita punya teman atau saudara yang belum kenal Tuhan, bisa diajak di situ, di pos-pos itu. Nah, disitulah mereka akan mengenal Tuhan. Karena kalau ibadah minggu begini, tidak semua orang bisa ngobrol langsung dengan curhat dengan ya. Tapi kalau lewat komsel itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab bisa dijawab di komsel itu. Makanya ketika orang mulai jauh dari Tuhan, ajak mereka komsel, ajak mereka persekutuan, itu bagus malah. Anak-anak jalanan yang saya layani itu awalnya nggak saya masukkan dalam gereja, lewat komunitas kecil ini. Dia ajak temannya gitu. Awal mula mereka tak masukkan gereja, disuruh nyanyi, mabuk saudara, di atas mimbar. Betul, saya nggak bohong. Betul, waktu Paskah tuh disuruh mempersembahkan lagu, mereka malamnya mabuk saudara. Itu masuk gitu bau naga semua saudara. Bau naga. Jadi nyanyi itu matanya fly saudara. Tapi setelah itu dia dijamah Tuhan, nangis. Akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk bertobat, mau dibaptis. Jadi seperti itu. Jadi lewat komsel itu penting saudara. Hari-hari ini komsel itu harus dihidupkan. Karena itu karena orang tuh sibuk kerja sekarang, cari duit. Cari Tuhan susah. Cari duit nomor satu. Karena apa? Karena ekonomi sekarang Indonesia tuh tidak stabil. Makanya lewat komsel itu, kalaupun kita kerja di kantor, dimanapun, kita beritakan Yesus dari situ. Nah ini waktunya untuk kita anak Tuhan itu jadi terang di mana kita berada. Kita ini kan perwakilan kerajaan Allah. Ya, betul. Iya kan? Representative of Christ Kingdom. Berarti kita di mana-mana itu harus menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita menolong orang-orang yang sekitar kita, warga kita yang mulai jauh dari Tuhan. Ya kan? Jangan saudara, kamu bertobat, kamu gak perlu. Jangan saudara, jangan. Itu namanya menghakimi. Tapi rangkul mereka, ajak makan, ajak ngobrol. Pelayanan Tuhan Yesus sama orang-orang berdosa tuh dari mana awalnya? Makan bersama saudara. Perjamuan itu penting. Dari makan itulah nanti akan timbul rasa mereka ingin curhat. Berarti intinya sekarang kita harus sering banyakin acara makan-makan ya Pak ya. Tapi jangan banyak nanti obesitas. Harus sering banyak makan-makan ya Bapak Ibu ya. Gemuk semua. Oke, boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa ya. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan ngobrol-ngobrol nih Pak, karena ini saya lihat tadi saya lihat jam nggak terasa udah mau jam 7. Wah, cepat sekali. Iya, cepat sekali ya Pak. Ya, sebelum kita mengakhiri Pak perbincangan hari ini, mungkin Pak Rudi bisa menyampaikan pesan spesial buat jemaat di tempat ini khususnya, dan juga buat ya sedang melihat live streaming kita Pak. Pesan Tuhan yang Bapak ingin sampaikan. Ya. Kami silakan. Pesan Tuhan yang saya mau sampaikan buat kita semua, hari-hari ini saya berdoa, satu hal yang Tuhan katakan kepada saya itu lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Dia bilang seperti itu. Karena dia bilang hanya dekat dengan Tuhan, aku merasa tenang. Makanya hari-hari ini saudara-saudara, dimanapun saudara berada, bahkan jemaat ini pun, ayo dekat dengan Tuhan. Karena di situ ada ketenangan saudara. Saudara mungkin pikiran lagi kacau, mikir cicilan segala macam, pikiran lagi kalut, dekatlah dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena dekat dengan Tuhan, dekat di hadirat Tuhan itu lebih indah daripada kita ada di luar. Makanya pesan saya buat yang menonton live streaming ini, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini, mari lebih dekat dengan Tuhan, punya waktu doa dengan Tuhan, itu yang penting. Karena kita harus komunikasi dengan Tuhan. Saya biasa doa dengan Tuhan itu jam 12 malam ke atas. Saya ngobrol sama Tuhan. Ngobrol aja saudara.
Kayak saya ngobrol sama saudara seperti ini, Tuhan saya tuh pengen ini Tuhan, saya cari rindu ini Tuhan, seperti itu. Karena Tuhan itu Bapak kita ini anaknya, ya kan? Kita ngobrol, nanti setelah kita ngobrol, kita merenungkan, kita berdoa, kita renungkan sebentar, Tuhan akan ngomong sama kita. Jangan cuma kita ngomong, Tuhan nggak ngomong sama kita, itu nggak ada hasilnya nanti. Harus dua arah berarti, Pak. Dua arah. Kayak saya dengan saudara ini dua arah. Ya kan, ngobrol dijawab. Jadi seperti itu saudara. Makanya perlu sekali dekat dengan Tuhan, akan merasa ketenangan. Saya nggak tahu ya masalah saudara itu apa. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, ada ketenangan dalam hatimu, dalam batinmu. Ada kasih Tuhan yang menjamah engkau. Jadi seperti itu, Pak Nita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian hidup yang luar biasa dari Pak Rudi Ekel, Bapak Ibu. Dari jalanan menuju panggilan, dari from zero to hero gitu kan ya bahasanya ya. Kita diingatkan kembali bahwa di dalam Kristus itu selalu ada pengharapan, tidak ada kata terlambat ya. Dan sekali lagi gereja juga jadi bengkel buat orang yang sakit. Ya Bapak Ibu, yang datang ke gereja ini bukan orang yang kudus, bukan orang yang suci, tidak. Tetapi siapapun yang datang ke gereja dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun, kita harus menerimanya dengan tangan terbuka ya Pak. Kita merangkul semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi atas kesaksian yang begitu memberkati kita. Saya harap ini bukan yang terakhir ya Pak ya. Nanti selanjutnya bisa kita agendakan kembali Pak. Amin. Baik, terima kasih, boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu, Bapak Rudi. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat silakan duduk kembali Bapak. Terima kasih.